warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serirani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 221641800123. Pada kesempatan hari ini tanggal 30 November 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran yang saya ambil yaitu di kelas 4 dengan tema meneladani Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kabar anak-anak semuanya sehat, dan baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Oke, Yuka. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, terima kasih Yuka. Hari ini yang tidak hadir siapa? Aji. Kemana Aji? Sakit. Iya, kita doakan semoga Aji segera diberi kesehatan. Ya. Oke anak-anak, masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih apa itu? Iya, berkata sopan. Kemudian apa lagi? Iya, menjaga kebersihan. Tentunya tidak ada sampah ya di sekitar anak-anak. Kemudian apa lagi? Mendengarkan saat guru. Iya, mendengarkan saat guru menjelaskan ya. Baiklah. Pelajaran kita minggu kemarin apa anak-anak? Keberagaman. Iya, tentang keberagaman ya. Bagaimana kalau kita berdekatan sama teman yang berbeda agama? Iya, saling menghormati. Kita tidak boleh mengejek si A agamanya Kristen, nggak boleh ditemanin. Itu tidak boleh. Jadi siapapun yang berbeda dengan kita, entah itu kulit hitam, kulit putih, ataupun beragama berbeda, maka kita harus selalu menghargai. Coba ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Arti dari Asmaul Husna adalah apa? Nama Iya, nama-nama Allah yang baik. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini yaitu mengenal Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Ya, Al-Qudus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus.
Coba kita tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. Tentunya kita belajar harus dengan semangat. Nah, sekarang kita nonton video dulu ya. Assalamualaikum adik-adik. Hai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang Asmaul Husna. Salah satu yang akan kita bahas itu 3 dulu aja, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa arti dari Asmaul Husna. Asma artinya nama dan husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai atau menguasai seluruh alam. Seluruh kekuasaan tunduk dan ada di bawah kendali Allah. Semua kekuasaan akan tunduk kepada Allah. Sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki seseorang, semua itu hanya titipan dari Allah yang dapat saja diambil kapanpun. Oleh sebab itu, tidak ada yang pantas disombongkan karena semua milik Allah. Misalnya ketika Allah memberikan harta yang mewah, harta yang banyak seperti uang, emas, berlian, rumah yang mewah, atau jam tangan yang bagus, atau bahkan kita punya kendaraan mobil atau motor. Nah, segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Pemilik sebenarnya adalah Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita bersikap sombong ketika Allah memberikan rezeki yang banyak. Tidak sepantasnya kita bersikap angkuh atas rezeki yang kita dapatkan. Nah, hal ini yang bisa dilakukan dalam mengamalkan Asmaul Husna adalah harus bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Kemudian meyakini sepenuh hati bahwa bumi beserta isinya adalah milik Allah, termasuk harta yang mewah tadi. Kemudian amalan supaya bisa mengamalkan Al-Malik ini adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh. Sekarang yang kedua, pembahasan mengenai Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Keperkasaan Allah tidak mampu diukur oleh manusia atau makhluk lainnya. Tidak ada yang bisa mengungguli keperkasaan Allah. Misalnya nih adik-adik, dalam menggerakkan matahari, atau menggerakkan bumi, atau menurunkan hujan dan petir, atau mungkin ketika ada bencana. Nah,
Musibah-musibah atau kejadian-kejadian seperti itu menandakan bahwa Allah itu Maha Perkasa. Sampai hari kiamat pun Allah akan menjaganya dan Allah akan mengaturnya. Tidak ada makhluk lagi yang bisa seperti mengatur bumi atau menurunkan matahari. Tidak ada ya adik-adik. Semua dikendalikan oleh Allah karena Allah memiliki sifat maha keperkasaan, maha kekuatan, dan maha mengendalikan. Sifat Al-Aziz ini menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang berarti tiada yang menyerupai kedudukannya. Karena sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sekuat dan sehebat apapun seseorang tidak akan sanggup menandingi zat Allah. Baik anak-anak, nih berikut penerapan Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengagungkan Allah. Kedua, menanamkan akhlak tawadu atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan paling mulia dan luhur. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Al-Qudus adalah sebuah nama yang mengandung segala sifat kesempurnaan yang terpuji dengan segala kebaikan dan keutamaan. Dengan mengetahui dan merenungkan nama Allah, hendaknya kita selalu menyucikan diri kita dari segala keburukan, selalu menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita harus meneladani sifat Allah ini, yang artinya kita harus bisa menyucikan diri kita dan juga menyucikan nama Allah. Berarti bagaimana cara menerapkan Al-Qudus ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, perbanyak amal ibadah, salah satunya mengaji atau membaca Al-Quran atau mencari ilmu, atau sedekah, atau bisa lagi ibadah membantu orang tua. Nah, perbanyak ibadah ya. Kemudian, jauhkan diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah, misalnya mencuri, memukul teman-teman. Nah, itu tidak boleh ya. Dan pastinya harus selalu berdoa dalam mengharap petunjuk kepada Allah. Jadi apa yang kalian dapat dari video tadi? Apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna tadi yang dibahas? Al-Malik. Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Allah Maha Merajai. Allah Maha Merajai. Kemudian apa lagi? Al-Qudus. Apa Zidan? Al-Malik. Ya, apa Al-Malik? Artinya Allah Maha Merajai. Maksudnya Allah adalah penguasa atas semua makhluk. Iya. Allah yang mengetahui kehidupan dan kematian semua makhluk. Oh ya, ya. Jadi Al-Malik. Tadi Zidan sudah menangkap video tadi, yaitu Al-Malik, Allah Maha Merajai. Kemudian apa lagi tadi Asmaul Husnanya? Al-Aziz. Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Apa? Allah Maha Iya, Allah Maha Perkasa. Satu lagi apa? Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci. Nah, sekarang Asmaul Husna Al-Malik. Ini adalah Asmaul Husna Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Allah Iya, Allah Maha Merajai ya. Jadi seluruh kekuasaan yang ada di bumi ini di bawah kendali oleh Allah. Sebesar apapun kekuasaan, baik itu presiden, baik itu kepala desa, ataupun menteri, ataupun kepala sekolah, ya. Jadi semua itu adalah hanya titik
banyak, ya, punya uang, punya jam bagus, kemudian ada tas yang paling bagus, paling keren, ya, ataupun punya mobil, punya motor, itu semuanya adalah titipan Allah. Iya, titipan Allah, ya. Nah, kemudian dari yang kita miliki tersebut, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena apapun yang kita miliki, jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, maka kapanpun Allah menghendaki akan diambil. Karena semuanya adalah milik Allah. Milik Allah, ya. Nah, bagaimana cara kita mengamalkannya? Dengan cara bersyukur kepada Allah. Tidak boleh sombong, ya. Tetap rendah hati. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Aziz. Ya, Al-Aziz, ya. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Jadi keperkasaan Allah itu tidak mampu diukur oleh manusia. Ya, tidak ada yang bisa menandingi keperkasaan Allah. Jadi Allah itu yang menggerakkan matahari, kemudian yang menurunkan hujan, apalagi menggerakkan bumi, semuanya adalah Allah, ya. Allah yang mengendalikan semua itu. Sampai hari kiamat pun Allah akan menjaga dan mengaturnya, ya. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan dari nama Allah ini? Bagaimana kita mengamalkannya? Kita harus tetap memiliki sifat tawadu. Kemudian apa lagi? Selalu rendah hati. Rendah hati artinya kita tidak boleh sombong. Kemudian menjadikan keridhaan Allah itu adalah tujuan di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, ya. Apa yang ketiga? Al-Qudus. Iya, Al-Qudus, ya. Apa itu Al-Qudus? Iya, Allah Maha Suci. Jadi Al-Qudus ini nama Allah yang mengandung segala sifat kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ada orang yang cantik, sudah kaya, sudah punya rumah gedong, ya, sudah sempurna. Tapi kalau di mata Allah, di mata kita, hanya Allah yang sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan Allah, ya. Jadi maka dari itu, hiasilah diri kita dengan sifat yang selalu mensucikan diri. Misalnya apa? Misalnya menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Iya, yang dilarang oleh Allah. Banyak apa yang dilarang? Melawan kepada orang tua itu dilarang oleh Allah. Mencuri juga dilarang oleh Allah, ya. Nah, jadi kita harus selalu menjauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Kemudian bagaimana cara kita mengamalkannya? Apa? Iya, dengan cara membaca Al-Quran, rajin mengaji, bersedekah. Jadi perbuatan-perbuatan ibadah, ya. Sholat, kemudian apa lagi? Menuntut ilmu, ya, itu adalah sifat yang disukai oleh Allah, ya. Kemudian kalau yang dilarang, misalnya yang dilarang apa? Yang dilarang misalnya mencuri.
kita harus menjauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Jadi begitu cara kita mengamalkan sifat Allah, nama Allah Al-Qudus ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Sepertinya kita butuh penyemangat lagi. Ayo bertegak, tegak semuanya. Ayo gerak. Membagikan kartu ya. Silakan kalian susun sesuai dengan pengertiannya ya. Ayo bekerja sama anak-anak ya. Silakan disusun sama-sama. Ya. Bilang itu kan. Ya, artinya yang mana yang sesuai? Sekarang mau kedua, ayo. Nomor 3. Oh ya anak-anak, bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu?
Ya, ayo silakan. Asmaul Husna Al-Qudus artinya Allah Maha Suci, maksudnya segala kesempurnaan hanya milik Allah. Kita harus mengamalkan Asmaul Husna Al-Qudus dengan cara memperbanyak ibadah dan menghindari perbuatan buruk. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ayu. Ayu. Kemudian siapa lagi? Ya, Farid. Asmaul Husna Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Maksudnya tidak ada yang bisa menandingi keperkasaan Allah. Tanda keperkasaan Allah dan keagungan Allah pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Ya, Farid tepuk tangan dulu. Jadi yang dijelaskan oleh Farid tadi yaitu Al-Aziz, Allah Maha ya, Perkasa. Siapa lagi? Satu lagi, ayo. Ya, Zidan. Asmaul Husna Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Maksudnya Allah adalah penguasa atas semua makhluk. Allah yang mengetahui kehidupan dan kematian semua makhluk. Ya, Al-Malik. Al-Malik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Zidan ya. Jadi Zidan sudah menjelaskan mengenai Al-Malik, yaitu Allah yang Maha merajai. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini yaitu ada 3. Al-Malik, Allah Maha merajai. Ya, jadi Allah yang menguasai seluruh alam yang ada di dunia ini. Ini semua adalah ciptaan Allah. Kemudian ada Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Allah Maha Allah Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa menandingi keperkasaan Allah. Kemudian Al-Qudus. Apa Al-Qudus? Iya, Allah Maha Suci. Jadi kita harus selalu meneladani nama Allah ini dengan cara mensucikan diri dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Jadi kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah. Ya, jadi itu kesimpulannya. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Tadi kan sudah ada yang sukanya membaca, ada yang sukanya presentasi ke depan, ada juga yang sukanya melalui gambar. Nah, sekarang anak-anak, ibu kasih tugasnya, jelaskan salah satu saja. Ya, anak-anak boleh milih apa, mau Al-Aziz atau Al-Qudus atau Al-Malik, ya. Nah, anak-anak silakan jelaskan menurut minat kalian cara menjelaskannya nanti. Nah, untuk pelajaran yang akan datang kita akan membahas lagi 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min dan As-Salam, ya. Baiklah, anak-anak, bagaimana perasaannya pembelajaran kita hari ini? Seru. Senang. Kemudian apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini? Apa? Asmaul Husna. Ya, belajar 3 Asmaul Husna. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang memimpin doa? Doa kafaratul
majelis. Ayo kita bersama-sama. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.